Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UM-UNER. Berikut tergolong organisme perintis: A. Mycorrhiza, B. Lichens, C. Mycota, D. Protista, E. Plante. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak dulu ya pembahasannya. Jadi, pada organisme perintis, ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa suksesi pada suatu ekosistem. Nah, apa yang dimaksud dengan suksesi? Suksesi merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya perubahan vegetasi dari yang awalnya tidak ada kehidupan atau ada kehidupan namun tidak sebanyak yang ada, menjadi lebih kompleks atau lebih klimaks ya. Nah, kenapa ada suksesi? Jadi untuk suksesi ini timbul akibat adanya kerusakan lingkungan atau kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem ini akan menimbulkan hilangnya beberapa atau keseluruhan vegetasi tumbuhan. Nah, untuk istilah dari organisme perintis ini juga disebut sebagai organisme pioner ya. Di mana untuk organisme pioner ini berada pada takson bencana. Kenapa kok dia disebut dengan takson bencana? Ya karena dia menghuni suatu wilayah setelah bencana alam. Nah, akibat adanya bencana alam ini akan menyebabkan kepunahan massal, sehingga sebagian besar untuk vegetasi dan hewan yang ada di alam tersebut itu akan mati. Nah, hanya beberapa organisme aja yang bisa hidup pada lingkungan tersebut. Nah, untuk organisme yang masih bisa hidup dan bertahan pada lingkungan tersebut, itu yang dinamakan sebagai organisme perintis. Nah, untuk kelompok dari organisme perintis, kita mengenal ada beberapa ya. Yang pertama ada lumut dari kelompoknya Bryophyta. Nah, ini tumbuhan ya yang memiliki tingkatan rendah. Kemudian ada alga atau kelompok ganggang ya. Ganggang ini ada dua macam. Bisa dari kelompoknya Cyanophyta, bakteri, atau kelompoknya Chromista, protista. Nah, kemudian ada juga organisme hasil simbiosis yang kita kenal sebagai lichen, yaitu lumut kera. Nah, untuk lumut dan alga nanti kita akan bahas lebih detailnya pada topik yang berkenaan dengan bab tersebut. Nah, untuk kali ini pada
pembahasannya kita akan perdalam terkait dengan lichen. Kenapa? Karena lichen ini adalah organisme pioner pertama kali hidup pada tempat yang mengalami kerusakan. Kenapa demikian? Kita akan bahas berikutnya ya. Lichen atau yang kita kenal sebagai lumut kera. Ini tidak sama dengan kelompoknya Bryophyta pada tumbuhan tingkat rendah ya. Kenapa demikian? Karena untuk lichen ini adalah bentuk simbiosis. Yang bersifat mutualisme dari kelompok alga dan kelompok jamur atau mikota. Nah, untuk alga yang bersimbiosis untuk membentuk lumut kera disebutnya sebagai fotobion atau phycobion. Sedangkan untuk jamur yang membentuk simbiosis menjadi lumut kera dinamakan sebagai mycobion. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya, kalian bisa melihat untuk soal pada UM-UGM yang berkaitan dengan lichen. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya untuk bentuknya bagaimana, kemudian unitnya bagaimana. Unitnya ini ya, ini pada hifa jamurnya yang membentuk struktur mirip talus ya. Kemudian ini ada alganya. Nah, nanti udara yang membawa uap air dan nutrien ini akan masuk ke jala hifa jamur. Nah, pada bagian jala hifa jamur ini maka nanti akan terjadi apa? Terjadi pengikatan air dan nutrien yang nantinya akan digunakan sebagai kehidupan bagi lichen seperti itu. Oleh karenanya, untuk keberlangsungan dalam populasi lichen ini sangat bergantung pada kebersihan udara. Pada udara yang bersih, maka di situ akan dijumpai banyak lichen. Sebaliknya, apabila pada udara yang mengandung polutan, maka tidak akan dijumpai adanya lichen. Seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya antara lichen sebagai organisme perintis yang pertama kali hidup pada tempat yang mengalami kerusakan? Nah, jadi untuk lichen ini dapat menghasilkan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini bersifat asam. Sehingga dengan kandungan pH asam pada senyawa kimia yang dihasilkan oleh lichen ini dapat menguraikan mineral pada bebatuan sehingga akan menjadi lapuk ya. Jadi ini akan membantu dalam pelapukan
bebatuan. Nah, ketika nanti bebatuan ini udah lapuk, maka nantinya akan menjadi tanah. Ketika nanti udah menjadi tanah, maka bagian dari struktur lichen yang telah mati, nah, struktur lichen yang mati nantinya akan mengalami mineralisasi, sehingga akan menjadi humus. Nah, humus ini akan memberikan kesuburan bagi tanah. Nah, ketika nanti tanah ini udah kembali menjadi subur, barulah akan ada vegetasi kelompok alga atau ganggang, kemudian disusul dengan lumut dan disusul dengan tumbuhan-tumbuhan lain seperti halnya pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ya bagaimana untuk peristiwa suksesi. Dari lingkungan yang tanpa vegetasi menjadi klimaks. Nah, pada kasusnya di sini, ketika suatu lingkungan mengalami bencana alam, maka sebagian besar untuk vegetasi organismenya akan hilang dan hanya menyisakan bebatuan. Karena di sini dia penuh dengan bebatuan, maka tidak akan ada organisme tumbuh kecuali lichen. Nah, lichen ini akan menempel kemudian menyaring udara untuk memperoleh kandungan air dan nutrisi. Setelah nanti lichen ini mati, maka dia akan menyebabkan mineralisasi. Nah, setelah di situ ada kandungan mineral pada tanah yang memiliki tingkatan subur, barulah akan ditumbuhi oleh vegetasi lumut dan alga. Setelah itu nanti akan berkembang menjadi tumbuhan paku dan semak. Kemudian ada rumput. Lebih mengarah ke sini lagi akan ada perdu ya, pohon-pohon kecil. Dan lebih ke arah sini lagi akan membentuk vegetasi yang kompleks, di mana ada pohon, kemudian ada perdu, kemudian ada semak, kemudian ada rumput yang sesuai untuk kehidupan bagi organisme lain. Nah, sekarang kita akan kembali pada soalnya. Berikut tergolong organisme perintis. Ingat ya, kalau ada perintis maka ini tergolong pioner. Nah, urutannya tadi apa? Ada lichen, kemudian ada alga, dan ada lumut. Nah, sekarang mikoriza. Mikoriza adalah bentuk simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan. Lebih spesifiknya yaitu golongan legum, yaitu kacang-kacangan, kacang tanah misalnya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menjangkau penyerapan air serta nutrisi yang tidak bisa dijangkau oleh akar, dan juga bisa
digunakan sebagai komunikasi antar tumbuhan. Jadi ini tidak ada hubungannya ya dengan pioner atau perintis. Lichen. Lichen ini adalah bentuk simbiosis antara jamur dengan alga yang notabene untuk nutrisi sama airnya itu berasal dari udara, bukan dari tanah. Maka ini kemungkinan bisa dijadikan sebagai jawaban. Yang C, Mycota. Mycota adalah kelompok divisi dari jamur, di mana jamur itu sifatnya heterotrof, yang untuk ketersediaan makanannya sangat bergantung dengan organisme lainnya. Maka ini tidak bisa digunakan sebagai organisme perintis. Protista. Nah, untuk golongan protista ini ada 3 macam ya. Yang pertama ada protozoa, mirip dengan hewan sifatnya. Kemudian ada chromista, mirip dengan tumbuhan, yaitu alga. Dan ada protista mirip jamur ya, yaitu ada Oomycota sama Myxomycota. Nah, untuk kelompok protista memang ada nih, yaitu adalah alga. Tapi kan untuk alga ini dia baru bisa hidup pada suatu tempat yang mengalami bencana ketika sudah ditumbuhi dulu oleh lichen. Dan ini pun secara general ya, ini masih umum, maka tidak bisa dijadikan sebagai jawaban. Plante. Plante memang ada kelompoknya apa aja? Bryophyta, Pteridophyta, dan ada Spermatophyta. Nah, memang untuk Bryophyta juga tergolong dari organisme perintis, tapi dia akan tumbuh setelah alga dan lichen. Dari ini juga masih kurang benar. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah yang B, yaitu lichen. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan apabila ada pendapat yang berbeda, silakan untuk komen di kolom komentar. Bye-bye.